Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Kalian Ya, apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini Bu, terima kasih saya sudah dipersilakan masuk ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Di sini tentunya saya ingin banyak belajar nih dari Ibu. Makanya saya datang ke ruang Ibu ini. Pertama di sini terkait tugas saya nih Bu dalam modul 3.1 yaitu tentang tugas calon guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Nah di sini ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan khususnya itu kan di sini sudah menjadi kepala sekolah sudah lama nih Bu ya. Tentunya saya di sini harus banyak belajar nih dari Ibu. Tentunya pastinya Ibu memiliki pengalaman yang bisa saya pelajari, bisa saya ambil gitu ya. Sungguh luar biasa bisa saya jadikan pedoman gitu ya. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, bagaimana nih Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu sebagai atau rujukan moral yang sudah Ibu hadapi selama ini? Terima kasih atas kesempatannya Bu Natalia, karena di sekolah ini tidak menutup kemungkinan pastinya memiliki problem dan masalah, itu pasti ada gitu. Namun sebagai kepala sekolah itu menyikapinya yaitu ya kita tidak boleh langsung menanggapi dengan konteks permasalahan yang mana yang benar dan yang salah. Setidaknya kepala sekolah itu menyikapi dulu kasus apa yang dilakukan anak tersebut. Nah, tidak-tidaknya antara perbuatan yang benar yang mana yang salah itu nanti dulu. Jadi permasalahan dulu. Jadi saya mau lihat yaitu situasi yang terjadi itu apa kayak gitu ya. Nah, terus kita memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang mana yang kita mau ambil. Yang jelas secara moral kita memilih antara dua pilihan yang mana secara moral tetapi bertentangan, sedangkan wujudkan dan moral yang benar melawan salah satu mana yang salah seperti itu. Nah, yaitu situasinya dan ketika keadaan itu ketika harus mengambil keputusan itu tidak boleh harus fokus menentukan mana yang salah yang benar. Oh, yang ini salah dan yang ini benar. Seperti itu. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya dalam hal ini berarti kan kita harus melihat dulu masalah yang kita hadapi seperti apa Bu ya. Baik, langsung kita mengejas ya kan salah satunya pihak mana yang benar dan salah. Melihat dulu situasinya. Luar biasa ya. Bagaimana nih bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama di situ ada yang benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang sebenarnya agak berat ya kalau kita langsung langsung memutuskan mengambil keputusan. Setidaknya kita ada melakukan atau mengumpulkan fakta-fakta dulu ya, fakta yang terjadi. Dengan siapa, akibatnya nanti itu apa gitu kan, terus menganalisis perbuatan tadi, kira-kira yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan kita membuat alternatif dan solusi. Kemudian kita ambil dan kita refleksikan. Itu sudah masuk pada langkah-langkah yang diambil ya. Ya, terima kasih. Terus kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam menghadapi masalah-masalah atau hambatan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Kita lihat situasi dan kasusnya ya, seperti itu. Pertama kita mengumpulkan data dulu, data atau fakta yang terjadi. Kedua, kita melihat dulu siapa yang terlibat di situ. Ketiga, baru kita menganalisis yang mana yang benar, yang mana yang salah, membuat alternatif solusi. Membuat keputusan, terus kita merefleksi lagi kembali ya hasil keputusan. Apakah terkait dengan masalah yang dihadapi selama ini di sekolah ya, terutama yang termasuk ke dalam dilema etika ini, Ibu memiliki jadwal yang terkelola dengan baik dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus misalkan gitu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang
untuk menyelesaikannya itu berbentuk prosedur gitu Bu, tertulis atau tidak tertulis? Sebenarnya kalau untuk prosedurnya tidak ada, tapi sekolah menyiapkan yaitu buku contohnya peristiwa dan kejadian seperti itu. Iya. Setiap sekolah ada melakukan seperti itu. Kalau jadwalnya enggak, kalau terjadwal artinya kan oh pasti ada kejadian. Tapi kalau kita mempersiapkan misal buku kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekolah itu ada. Tapi kalau itu tidak dan kita melakukan prosesnya itu kalau memang harus segera ya kita laksanakan dengan segera. Tapi kalau kira-kira memenuhi waktu dan saya tidak repot, ya hari itu juga kita selesaikan. Bu ya, di sini apakah Ibu selama menyelesaikan dilema atau masalah-masalah yang dihadapi di kasus di sekolah ini, adakah Bu faktor-faktor selama ini seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu di dalam menyelesaikan pengambilan keputusan Ibu? Poin 7. Iya. Kalau ini ya, poin 7 ya. Nah, kalau mengambil keputusan, pertama saya dulu. Ya. Misal di antara beberapa sekolah kelas berapa yang terjadi peristiwa itu, saya panggil dulu. Kedua, saya panggil guru agama, guru olahraga, juga termasuk kepala sekolah agar menjadi saksi untuk peristiwa yang terjadi. Terus dan untuk mempermudah faktor-faktor untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan, kira-kira kasus tersebut jelas ada keterkaitan guru agama untuk melihat proses anak tersebut ya, setelah tadi. Kedua, guru olahraga. Maka dari itu yang saya libatkan guru yang profesional yang sudah katakanlah guru itu yang memiliki kompeten itu, dan kita bisa menerima keputusan itu secara itu tidak baik antara si pelaku dengan diri mereka sendiri. Semua Pihak yang terkait terlibat ya, terkait ya, Iya. jadi di sini tergantung dari masalah yang kita hadapi Nah, gitu ya. itu. Oke, luar biasa Bu. Oke, dari sini bisa nggak Ibu sampaikan kepada kami pembelajaran apa sih yang bisa Ibu ambil dalam pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan Bu di sekolah kita ini? Pelajaran yang bisa Ibu ambil? Karena Bu katanya sebagai guru kelas dan juga sekarang sebagai guru bakal aja nanti kan akan menjadi kepala sekolah. Jadi setidak-tidaknya perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan itu harus bijak. Tidaklah kita langsung saling menyalahkan. Paling tidak kita mengambil keputusan itu pada kasus itu ada di rumah etikanya. Nah, seperti contoh sebelum mengambil keputusan harus sering menganalisa dulu, ya, menganalisa terlebih dahulu kasus-kasus yang ada, terus banyak pertimbangan, ya. Jangan ada timpang antara yang pelaku dengan yang terjadi. Nah, setiap keputusan itu pasti tidak membuat semua pihak itu merasa puas, kan? Pasti ada pihak-pihak yang pro dan kontra. Tetapi kita semua yang terlibat itu pada pengambilan keputusan itu haruslah bijak dan bisa diterima dan dihormati, dan setelah itu kita bisa melaksanakan hikmah dari keputusan masalah yang itu. Dan biasa Bu ya, bincang-bincang kita hari ini saya merasa terinspirasi Bu ya. Kalau di sini kan saya bisa baru belajar nih sebagai guru general, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di sini kalau mudah-mudahan memang kita Bu ya mengambil sebuah keputusan, tapi memang seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan dan kita harus bijak, kan apa-apa dulu yang perlu kita selesaikan. Ya, Ada mengetahui kasusnya dulu, kan kita refleksi dulu. Betul. Seperti itu. ya pasti setiap keputusan itu ada konsekuensinya Bu ya. Ya, pasti pro dan kontra Betul, pasti. betul. Gitu. Tapi kan kita harus mencari solusi yang terbaik. Seperti Ya. itu. Dan sehingga bisa menerima di kedua belah pihak tersebut. Ibu, intinya itu beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya ini menjadi sebuah
pelajaran juga sebagai bekal buat saya dari pengalaman ibu yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik seperti ibu ya Bu ya. Mohon doanya saja Bu. Mudah-mudahan lancar pendidikan saya ini untuk menggapai calon guru penggerak yang baik. Amin Bu. Terima kasih atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yayat? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Tetap sehat kan? Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan buat saya ini. Dan tentunya saya ingin belajar banyak nih dari Ibu nih. Nah di sini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada modul 3.1 ini, itu tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin. Nah, Bu sudah banyak memiliki pengalaman yang sungguh real gitu kan, yang luar biasa dalam sekolah ini. Di sini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya utarakan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh, insya Allah Ibu bisa jawab. Baik. Coba apa sih pertanyaannya kira-kira? Ya, terima kasih Ibu. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana sih Ibu selama di sini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema, kemudian kasus yang ada di sekolah ini. Ya. Kalau menurut saya, ya, insya Allah, menurut pandang moral hukum, nah, kira-kira apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, kira-kira masalah tersebut menjadi dilema etika tidak? Kira-kira? Iya, betul. Nah, ya. Jadi artinya masalah yang ada di sekolah ini merupakan suatu dilema etika bagi masalah di sekolah ini. Luar biasa ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu. Jadi kalau menurut Ibu nih ya, melakukan suatu identifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian bagaimana menimbang secara matang, ya, secara matang, kemudian yang paling benar. Dan keputusan tersebut apakah menguntungkan bagi orang banyak atau tidak sama sekali, atau ada yang mungkin dirugikan oleh orang banyak. Kira-kira. Jadi ada dua keputusan, apakah menguntungkan orang banyak atau bisa orang lain bisa dirugikan. Terus misalkan langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan seperti apa yang bisa dilakukan yang Ibu selama ini ketika menghadapi masalah dilema etika tersebut. Gitu. Jadi langkah-langkahnya ya untuk menentukan dalam arti penyebab permasalahannya. Yang pertama adalah siapa yang terlibat. Kemudian tanyakan kepada orang-orang terdekat atau kita ajak berdiskusi. Nah, kemudian dengan warga sekolah buat beberapa solusi keputusan. Bisa timbang dulu, kemudian berbagai standarnya sebelum kita memutuskan tadi. Ada solusi yang terbaik, bagaimana caranya kita kumpulkan dulu, baru bisa memutuskan permasalahan tersebut. Itu kira-kira orang-orang Luar biasa Ibu ya. Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap cara yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menghadapi? Tingkat solusi tadi, ya, kita menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Tanpa kita melihat peraturannya, ya apa akan jadi? Makanya kita analisis dulu, kemudian solusinya. Kemudian mengedepankan kepentingan umum, jangan mementingkan pribadi, ya artinya. Jadi harus kita lihat kepentingan umum yang kita lakukan. Kemudian proses bermanfaat tidak bagi semua pihak. Cara jangka panjang. Kira itu Baik. Terus ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu selama menjadi kesiswaan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi, tantangan yang hadapi selama ini? itu ada. Seharusnya dalam keputusan itu harus ada saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan.
artinya kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan dan seimbang. Ya. Kira-kira Apakah ibu memiliki tata kelola khusus atau jadwal tertentu penyelesaian kasus etika? Apakah ibu langsung selesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk selesaikan secara tertulis, atau bentuk atau prosedur apa sih yang menjalankan selama ini? ya, itu langkah tadi bisa kan penyebab pembunuhannya dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kita berdiskusinya, itu kita yang pertama yang harus memutuskan. Ada ibu di sini faktor-faktor apa yang bisa mudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang ibu hadapi selama ini? Ya, kalau saya menghadapi kasus tersebut, libatkan warga sekitar, misalkan paling orang yang beda personal, itu yang kita perlukan. Pihak yang ada di sekolah ini. Yang terpenting Ya, dan dia dari hal tadi nih ibu, pelajaran apa yang bisa ambil pengalaman ibu dalam mengambil sebuah mengandung kasus dilema etika. jadi lebih Jadi ada pertama dia menganalisis masalah itu menjadi kebenaran. Dia dari solusi ya jawab sebaiknya semuanya kita harus selesaikan dalam hati dengan hati yang ikhlas, jadi tidak semuanya juga dalam arti tidak saling merugikan, saling sama-sama warga sekolah menyadari bahwa itu adalah sangat bertanggung jawab semuanya. Bu, pengalamannya sungguh terinspirasi dengan jawaban ibu. Kemudian saya bisa banyak belajar dari yang sudah kita bicarakan ini ya. Saya terima kasih atas waktu yang saya luangkan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan hal yang sudah ibu beri pada saya sebagai pengalaman yang baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.